teman-teman, jadi kita akan mengunjungi sejarah dan wisata yang ada di Sulawesi Selatan. Ikuti perjalanan kami ya. Dadah! Halo guys, jadi sekarang kita lagi berada di Balalompua. Nah, Balalompua adalah salah satu wisata bersejarah yang berada di Sulawesi Selatan. Faktanya, Balalompua dulunya adalah istana kerajaan Goa. Penasarannya dengan isinya? Yuk ikut dengan kami jelajahi Balalompua. Museum Balalompua merupakan rekonstruksi dari istana kerajaan Goa yang didirikan pada masa pemerintahan Raja Goa ke-31 I Mangi-Mangi Daeng Matutu pada tahun 1936. Dalam bahasa Makassar, Balalompua berarti rumah besar atau rumah kebesaran. Arsitektur bangunan museum ini berbentuk rumah khas orang Bugis, yaitu rumah panggung, dengan sebuah tangga setinggi lebih dari 2 meter untuk masuk ke ruang teras. Nah guys, sekarang kita sudah berada di Museum Balalompua. Yuk kita lihat isinya. Nah guys, Museum Balalompua terdiri dari 3 ruangan, yaitu ruangan depan, ruangan tengah, dan ruangan belakang. Nah, sekarang kita berada di ruangan depan tempat para raja dan aparat-aparatnya melakukan pertemuan. Nah, teman-teman, sekarang kita bersama Bapak Andi Jufri Kendi Bali. Beliau merupakan staf ahli kebudayaan dan sejarah kerajaan Goa. Dan ia akan temani kita mengelilingi Museum Balalompua. Halo Bapak. Pada bagian depan dari istana ini yang sudah menjadi museum terbagi atas 3 ruangan. Sementara kita berada di ruangan depan. Di ruangan depan ini sangat luas ya teman-teman. Di sini ada singgasana raja, silsilah raja, foto-foto raja, dan senjata kerajaan, dan di sana juga ada peta kerajaan Goa. Nah teman-teman, ini adalah silsilah raja-raja Goa. Dari yang pertama yaitu Putri Tumanurunga yang menikah dengan Karim Bajo, dan masih banyak keturunan lainnya. Nah teman-teman, di belakang saya ada meriam kuno, pistol kuno, dan di sebelah sini ada poke. Wow, panjang sekali ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita lagi berada di ruangan tengah, tempat benda-benda sejarah peninggalan kerajaan Goa. Di sini ada peralatan perak baja, alat-alat musik kerajaan Goa, dan peralatan kelengkapan upacara tradisional, dan masih banyak yang lainnya. Tuh lihat teman-teman. Di dalamnya, pengunjung akan menemukan beragam koleksi peninggalan kerajaan Goa, termasuk senjata tradisional, pakaian kebesaran raja, naskah kuno, perhiasan emas, serta benda-benda pusaka milik Raja Goa. Wah, sangat cantik ya teman-teman. Terbuat dari emas murni dan berlian 250 ml. Nah ini dia mahkotanya teman-teman, cantik sekali ya. Namanya Salokoa, beratnya hampir 2 kg. Nah teman-teman, sekarang kita sedang berada di ruang belakang. Ruangan ini tidak bisa dimasuki oleh sembarangan orang dan di hari-hari biasa. Jadi pada bagian belakang, artinya ruangan ketiga, terdapat tempat khusus di mana tidak leluasa kita masuk, ya. Karena fungsi daripada tempat ini adalah tempat khusus untuk berdoa. Museum ini menjadi saksi bisu sejarah panjang perjuangan rakyat Goa melawan penjajah, terutama melalui sosok Sultan Hasanuddin yang dikenal sebagai ayam jantan dari timur. Nah, sudah tahu sejarah Balalompua. Sekarang kita akan berwisata religi di masjid tertua di Sulawesi Selatan. Gaskan! Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita berada di masjid tertua di Sulawesi Selatan, yaitu Masjid Tua Al-Hilal Katangka. Yuk ikuti perjalanan masjid ini sebagai pusat penyebaran Islam di Goa.
Masjid Al-Hilal atau Masjid Katangka adalah salah satu masjid tertua di Provinsi Sulawesi Selatan. Dinamakan Masjid Katangka karena berlokasi di Kelurahan Katangka, Kecamatan Sumba Opuh, Kabupaten Goa. Selain itu, masjid ini disebut Katangka karena bahan baku dasar dari masjid tersebut diyakini diambil dari pohon katangka. Nah, masjid ini sering jadi tujuan wisata religi, terutama pada saat bulan Ramadan dan Maulid. Banyak pengunjung datang untuk berziarah, belajar sejarah, sekaligus menikmati ketenangan masjid ini yang masih menetapkan originalitas. Masjid ini menjadi saksi bisu perkembangan Islam di Kerajaan Goa. Hal ini juga terlihat dengan adanya sejumlah makam raja-raja Goa di sekitar area masjid. Hingga saat ini, masjid ini masih digunakan warga setempat untuk beribadah sehari-hari. Masjid Al-Hilal Katangka ini mengajarkan kita bahwa sejarah dan agama selalu jalan berdampingan. Dari sinilah cahaya Islam di Sulawesi Selatan menyebar. Masjid Tua Katangka didirikan di atas lahan dengan luas sekitar 150 meter persegi. Tahun berdirinya masjid ini dapat dilihat dari prasasti yang terdapat di bagian depan pintu masjid. Di prasasti itu tertulis bahwa Masjid Tua Katangka didirikan pada tahun 1603 Masehi. Masjid Al-Hilal ini bukan hanya tempat bersejarah, tapi pusat dakwah yang aktif sejak dulu. Disinilah para ulama pertama kerajaan Goa menyebarkan agama Islam. Nah, sudah tahu kan sejarah Masjid Al-Hilal Katangka ini? Nah, kemana ya selanjutnya? Halo teman-teman, Sekarang kita lagi di perjalanan menuju ke pegunungan kars terbesar di Sulawesi Selatan. Selain terbesar di Sulawesi Selatan, pegunungan ini juga terbesar kedua di dunia. Penasaran dengan perjalanan kami? kemana Di kira-kira? Nah, teman-teman, jadi perjalanan kita dari kota Makassar menuju pegunungan Kars membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1 jam. Karena kebetulan letaknya di Kabupaten Maros, kita singgah membeli oleh-oleh khas Kabupaten Maros, yaitu roti Maros. Nah ini guys, kita sudah beli roti Marosnya. Jangan lupa beli roti Maros. Ini teman-teman, kita beli donat dengan roti Maros karena rasanya enak sekali dan kami juga lapar. Bagaimana teman-teman? Betul! Nah, kita sudah ada di dermaga 2 dan kita mau menuju ke pegunungan Kars. Karena kita mau naik kapal, Karena teman-teman sudah menunggu di dalam, yuk langsung saja kita ke Pegunungan Kars Ramang-Ramang. Karena kita sudah bertemu dengan teman-teman, kita naik kapal perahu menuju desa Ramang-Ramang. Kita lagi naik 2 kapal perahu, yang lainnya ada di kapal sebelah. Ke dalam pegunungan Kars Ramang-Ramang membutuhkan kurang lebih 15 menit. Serasa lewat hutan Amazon ya. Tuh, lihat teman-teman, bahagia sekali ya main-main airnya. Sekarang kita sudah naik kapal perahu guys. Nah teman-teman, sekarang kita sudah mau sampai di dermaga 3. Sekarang kita sudah registrasi. Nah, yang kesini harus registrasi dulu ya teman-teman. Karena kita sudah registrasi, mari kita Kawasan wisata alam Kars Ramang-Ramang terletak di Desa Salendrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ramang-Ramang dikenal sebagai kawasan pegunungan Kars terbesar kedua di dunia setelah South China Kars di Tiongkok. Kawasan ini masuk dalam Kars Maros Pangkep dengan bentang alam berupa bukit kapur, gua-gua alami, serta sungai yang membelah kawasan Kars. Di situ ada situs Pasaung. Di sini ada gua berlian. Kita ke sana dulu ya teman-teman. Wah, ternyata di wisata Ramang-Ramang ini ada peninggalan ribuan tahun lalu loh, yaitu situs Pasaung. Apa itu situs Pasaung, Dira? Situs Pasaung adalah batu yang berbentuk wajah King Kong. Situs ini merupakan bagian dari bentang alam Kars yang terbentuk dari batuan kapur melalui proses geologi selama jutaan tahun. Nah, ini guys wajah King Kong. Ada yang jadi King Kong, jadi susah bedainnya mana King Kong asli, mana King Kong bohongan. Nah, dari situs Pasaung, kami akan menyusuri lagi Gua Berlian atau Diamond Cave. Sekarang kita akan memasuki situs Gua Berlian. Atau yang biasanya disebut Leang Berlian.
Kita tadi habis dikasih senter guys, karena di dalam guanya gelap dan tinggi banget. Jangan lupa pakai senter. Ini senternya kita dikasih pada saat registrasi. Kita sudah sampai di guanya. Kita lihat gelap sekali guys, jadi kita ingin pakai senter. Ini kita sudah sampai di dalam guanya guys. Ini guanya gelap sekali dan susah sekali untuk ditembus. Gua berlian terbentuk secara alami melalui proses pelarutan batuan kapur selama jutaan tahun. Di dalam gua terdapat formasi stalaktit dan stalagmit yang masih terjaga kealamiannya. Sudah ada di dalam gua berlian. Guanya sangat luar biasa dan di dalam tempatnya sangat indah dan cantik banget. Selain situs Pasaung dan Gua Berlian, masih banyak ya teman-teman yang bisa dikunjungi di desa wisata Ramang-Ramang ini. Nah teman-teman, setelah mengelilingi pegunungan kars terbesar kedua di dunia yang bertempat di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, perjalanan ini mengakhiri vlog kita mengulik wisata dan sejarah di Sulawesi Selatan. Dadah!